Diketahui sebuah himpunan S sama dengan 2,1,1, 3,1,0, dan 2,1,-3. Tentukan apakah himpunan S bebas linear. Kebebasan linear itu bisa kita dapat melalui K1 dikali oleh V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3 dan hasilnya adalah 0. Kemudian dari rumus ini kita masukkan bagian dari himpunan S yang jadinya seperti ini. Setelah itu kita kerjakan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan mendapatkan sebuah persamaan samaan linear 3 variabel seperti ini. Setelah jadi, kita akan merubah 3 persamaan ini menjadi bentuk matriks, sehingga seperti ini. Nah, untuk menentukan K1, K2 dan menentukan K1, K2 dan K3, kita bisa menemukannya dengan menggunakan metode Cramer. Dengan cara kita menggunakan determinan dari baris tersebut menjadi hasil dari himpunan tersebut. Seperti ini. Kita mulai dari untuk menentukan determinan dari K1. Kita akan mengganti baris pertama menjadi 0, 0, 0, 3, 2, 1, 1, kemudian 0, min 3. Untuk menentukan determinannya kita tambahkan 2 lagi 0, 0, 3, 1, 0 seperti ini, yang kemudian akan menjadi 0 kali 1 kali 3 min 3 sama dengan 0 ditambah 3 kali 1 kali 0 sama dengan 0 ditambah 2 kali 0 kali 0 sama dengan 0, kemudian dikurangi 0 kali 1 kali 2 sama dengan 0, 0 kali 1 kali 0 sama dengan 0 dikurangi min 3 kali 0 kali 3. Kemudian kita akan mendapatkan hasil 0. Untuk determinan K2, kita mengganti baris kedua menjadi hasilnya, yaitu 0, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 0, 0, kemudian 2, 1, min 3. Masih sama, 2, 1, 1, 0, 0, 0. Kemudian masih seperti sama yang tadi, 2 kali 0 kali min 3 sama dengan 0 ditambah 0 kali 1 kali 1 sama dengan 0 ditambah 2 kali 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian dikurangi 1 kali 0 kali 2 sama dengan 0 dikurangi 0 kali 1 kali 2 sama dengan 0
Kemudian dikurangi min 3 kali 1 kali 0 sama dengan 0. Kita dapatkan kan determinan K2 sama dengan 0. Yang terakhir determinan K3. Masih seperti yang tadi, tapi yang baris ketiga kita jadikan 0, 0, 0. 2, 1, 1, 3, 1, 0. Yang terakhir 0, 0, 0. Menggunakan cara determinasi biasa, 2, 1, 1, 3, 1, 0. 2 kali 1 kali 0 sama dengan 0, ditambah 3 kali 0 kali 1 masih 0. Nah, kemudian 0 kali 1 kali 0 ditambah dengan 0. Dikurangi 1 kali 1 kali 0, 0 kurangi 0 kali 0 kali 2 sama dengan 0, dikurangi 0 kali 1 kali 3 sama dengan 0. Kita dapatkan determinan K3 0. Kemudian kita untuk mencari K1, K2, dan K3, kita juga akan mencari determinan dari persamaan awal, matriks awal ini. Jadi kita mengulang bentar, 1, 1, 3, 1, 0, 2, 1, min 3. Kita pakai cara yang biasa, 3, 1, 0. Kemudian 2 kali 1 kali min 3 sama dengan min 6. Kemudian 3 kali ditambah 3 kali 1 kali 3 tambah 3. Kemudian ditambah 2 kali 1 kali 0 jadi 0. Kemudian dikurangi 1 kali 1 kali 2 min 2 dikurangi 0 kali 1 kali 2 0. Yang terakhir dikurangi min 3 kali 1 kali 3 min 3 min 9. Setelah itu kita dapatkan hasilnya jadi 4. Nah, untuk menemukan K1 kita menggunakan cara determinan K1 dibagi determinan sama dengan 0/4 sama dengan 0. Untuk K2 masih sama, determinan K2 per determinan 0/4 sama dengan 0. K3 nya juga sama, D K3 per D 0/4 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan hasilnya bahwa K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Karena ketiga-tiganya memiliki hasil yang sama atau pemecahannya sama, maka kita bisa simpulkan bahwa himpunan S itu bebas linear. Sekian, terima kasih. Diketahui V sama dengan A, B dengan AB merupakan anggota bilangan real dengan operasi A, B ditambah A aksen, B aksen sama dengan A plus A aksen plus A kali A aksen, B plus B aksen plus B kali B aksen. Dan K konstanta A, B sama dengan A, konstanta kali B. Pertanyaannya, apakah V dengan operasi tersebut merupakan ruang vektor? Jika V adalah ruang vektor, maka V harus memenuhi 10 aksioma. Aksioma yang pertama berarti U plus V dimisalkan U vektor sama dengan A, B dan V vektor sama dengan C, D dengan A, B, C, D merupakan anggota bilangan real, sehingga U vektor plus V vektor sama dengan A, B ditambah C, D sama dengan A plus C ditambah A kali C, B ditambah
D ditambah B kali D anggota V. Karena ABCD merupakan anggota bilangan real, maka hasil dari penjumlahan ini juga bilangan real. Karena operasi penjumlahan maupun perkalian bilangan real bersifat tertutup, hasil operasinya tetap bilangan real juga. Berarti V memenuhi aksioma pertama. Untuk aksioma kedua, U vektor ditambah V vektor sama dengan V vektor ditambah U vektor. U vektor ditambah V vektor kita dapat tadi sama dengan A ditambah C ditambah A kali C, B ditambah D ditambah B kali D. Dan menggunakan sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian bilangan real, kita bisa dapat C ditambah A plus C kali A, D ditambah B ditambah D kali B. Maka berarti C, D ditambah A, B. Ini merupakan V vektor ditambah U vektor. Karena U vektor plus V vektor sama dengan V vektor plus U vektor, maka V memenuhi aksioma kedua. Aksioma kedua. Kita lanjut ke aksioma ketiga. Aksioma ketiga harus memenuhi U vektor ditambah dalam kurung V vektor ditambah V vektor sama dengan di dalam kurung U vektor ditambah V vektor tambah V vektor. Kita misalkan U vektor sama dengan A, B, V vektor sama dengan C, D, dan V vektor sama dengan E, F. Dengan A, B, C, D, E, F merupakan anggota bilangan real, sehingga U vektor plus V vektor plus V vektor dalam kurung sama dengan A, B ditambah dalam kurung C, D ditambah E, F sama dengan A, B ditambah C tambah E plus C kali E, D ditambah F ditambah D kali F sama dengan A ditambah C plus E ditambah C E, ditambah CE ditambah A C tambah E plus CE, B ditambah D plus F plus DF ditambah B kali D plus F plus DF. Kita dapat dari penjumlahan dan perkalian ini didapat A plus C plus A kali C ditambah E plus A plus C plus A kali C kali E, B tambah D tambah BD dalam kurung plus F ditambah
B plus D plus BD kali F. Disederhanakan lagi, A plus C plus AC, B ditambah D tambah BD plus E, F sama dengan A, B plus C, D ditambah E, F sama dengan U vektor plus V vektor plus W vektor. Karena U vektor ditambah dalam kurung V vektor plus W vektor sama dengan dalam kurung U vektor plus V vektor sama dengan W vektor, maka V memenuhi aksioma ketiga. Lanjut ke aksioma keempat. Aksioma keempat, U vektor merupakan anggota dari V. Dengan dimisalkan U vektor sama dengan A, B, AB bilangan real dan ada unsur identitas di dalam V-nya. Berarti 0 vektor sama dengan 0,0 anggota dari V. Sehingga U vektor plus 0 vektor sama dengan A, B plus 0,0 sama dengan A plus 0 ditambah A kali 0, B plus 0 ditambah B kali 0 sama dengan A, B dan A, B merupakan U vektor. 0 vektor ditambah U vektor sama dengan 0,0 ditambah A, B sama dengan 0 ditambah A ditambah 0 kali A, 0 ditambah B ditambah 0, B sama dengan A, B. A, B merupakan U vektor. Berarti U vektor ditambah 0 vektor sama dengan 0 vektor ditambah U vektor. Sehingga V memenuhi aksioma keempat. Ya. Kita lanjut ke aksioma kelima. A5 dimisalkan U vektor sama dengan A, B merupakan anggota bilangan V dengan AB merupakan anggota dari R. Dan inverse dari U vektor dimisalkan sama dengan V vektor. Inverse U vektor. Setelah kita cari tahu dari inverse U vektor, kita dapat min A per 1 plus A, B 1 plus B anggota dari V. Sehingga U vektor plus V vektor sama dengan A, B plus min A 1 plus A, min B per 1 plus B sama dengan A min A per 1 plus A ditambah A min A per 1 plus A, B di min B 1 plus B ditambah B
dikali min B per 1 plus B. Sama dengan, setelah dihitung dari sini, kita mendapatkan hasilnya itu 0,0, sama dengan 0. Ini merupakan 0 vektor. Kita coba balikan dari V vektor plus U vektor sama dengan min A per 1 plus A, B per min B per 1 plus B ditambah A, B sama dengan min A per 1 plus A ditambah A min A per 1 plus A kali A min B per 1 plus B min B per 1 plus B kali B. Ini seperti dari yang U vektor plus V vektor. Ini kita dapatkan hasilnya 0,0 dan 0,0 merupakan 0 vektor. Ini berarti U vektor plus V vektor sama dengan V vektor plus U vektor sama dengan 0 vektor. Sehingga V memenuhi aksioma kelima. Kita ke aksioma ke-6. Bayangkan K bilangan skalar, bilangan nyata dengan konstanta, dan U vektor U vektor sama dengan A, B, anggota V dengan A dan B merupakan anggota bilangan real. A, B anggota bilangan real. Sehingga K kali U vektor sama dengan K A, B sama dengan A, KB. Dari yang soal tadi didapat K kali A, B sama dengan A kali A, K kali B. Maka dari itu V memenuhi aksioma ke-6. Untuk aksioma ke-7, K merupakan konstanta, U vektor sama dengan A, B, V vektor sama dengan C, D. Dengan A, B, C, D merupakan bilangan real. Sehingga untuk aksioma ke-7, konstanta dalam kurung U vektor plus V vektor sama dengan konstanta kali U vektor ditambah konstanta kali V vektor. Maka konstanta kali U vektor plus V vektor sama dengan K kali A, B ditambah C, D sama dengan K kali A plus C plus AC, B ditambah D ditambah BD sama dengan A plus C plus AC kali K, K kali B plus D plus B kali D. Berarti ini sama dengan A plus C plus AC, KB plus KD plus
K KB kali KD sama dengan A, KB plus C, KD sama dengan K kali A, B ditambah K kali C, D. Berarti ini K A kali A, B itu merupakan U vektor ditambah K kali C, D itu V vektor. Di sini A tambah C plus AC, K kali B plus D plus B kali D bukan dari hasil ini. Maka K kali U vektor plus V vektor bukan dari KU vektor plus KV vektor. Maka V tidak memenuhi aksioma 7. V tidak memenuhi salah satu aksioma, tidak memenuhi salah satu aksioma, maka V bukan ruang vektor. Terima kasih. Jadi kita mempunyai soal di vektor eigen. Jadi terdapat suatu matriks A yaitu 4, 0, 1, min 2, 1, 0, min 2, 0, 1. Jadi kita disuruh untuk mencari nilai eigen matriks tersebut dan faktor eigen. Oke, langsung. Jadi yang pertama adalah A, mencari nilai eigen tersebut. Yang pertama-tama adalah menentukan nilai eigen. Eigen apa jeneng? Lambda. Menentukan eigen lambda dengan dat lambda A min A sama dengan 0. Lambda min A sama dengan lambda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dikurangi 4, 0, 1, min 2, 1, 0, min 2, 0, 1 sama dengan lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda dikurangi 4, 0, 1 min 2, 1, 0, min 2, 0, 1. Dan hasilnya tersebut adalah lambda min 4, 0, min 1, 2, lambda min 1, 0, 2, 0, dan lambda min 1. Maka determinan lambda I min A sama dengan 0. Kita akan mencari determinan dari lambda min 4, 0, min 1, 2, lambda min 1, 0, 2, 0, lambda min 1 dengan metode Saros. Jadi di sini ada lambda min 1 min 4 plus 0 plus 0 min 1 kali 2 lambda min 1 plus 0
plus 0 sama dengan 0. Hasil dari penjumlahan ini adalah lambda min 2 lambda plus 1 lambda min 4 min 2 lambda sama dengan 0. Hasilnya adalah lambda akar 3 pangkat 3 6 lambda 2 plus 11 lambda min 6 sama dengan 0. Setelah ini ditemukan, kita akan mencari faktor dari hasil berikut. Faktor dari hasil ini adalah lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan 3. Ini adalah nilai-nilai eigen dari matriks tersebut. Selanjutnya kita akan mencari faktor dari nilai dari matriks ini ya teman-teman. Untuk yang B, untuk lambda sama dengan 1, untuk lambda sama dengan 1, dan 1 adalah 1 min 4 0 min 1 2 min 1 min 1 maksudnya 0 2 0 1 min 1 sama dengan min 3 0 min 1 2 0 0 2 0 0. Kita akan mencari dengan cara metode OBE. Jadi dengan metode OBE min 3 0 min 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 dengan H1 dikalikan 1/3 min 1/3. Ini A ya. Jadi hasilnya adalah 1 0 1/3 2 0 0 2 0 0 0 0 0. Selanjutnya kita akan mencari yang menjadikan 2 adalah 0. Kita akan mengalihkan dengan A21 dengan min 2. Jadi hasilnya adalah 1 0 1/3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0. Selanjutnya kita akan menjadikan 2 yang bawah sendiri menjadi 0 dengan dikalikan dengan A31 A31 dikali sama min 2. Hasilnya adalah 1 0 0 1 0 1/3 0 0 0 0 0 0. Ini salah ya teman-teman, bukan 1/3, ini berarti 1/3 ditambah min kok 1/3 tuh? Oh benar deng, benar 0 kan, ini nanti 0 ya orang lah, 0 ditambah 1/3 dikali min 2.
Jadi ini tadi ada kesalahan ya teman-teman, maaf ya. Jadi yang A21 yang seharusnya ini adalah min 2/3 ya. Hasilnya adalah min 2/3. Di sini kita tadi sudah menghitung yang matriks paling bawah sendiri. Selanjutnya kita akan mencari faktor vektornya dengan X1 sama dengan min 1/3 X3 sama dengan 0, min 2/3 X3 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, X2 sama dengan S. Jadi X2 sama dengan S, 0 S 0 sama dengan S 0 1 0. Nilai untuk lambda 1 adalah 0 1 0. Selanjutnya adalah nilai untuk lambda 2. Untuk lambda 2 yaitu kita langsung saja min 2 0 min 1 2 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0. Kita akan mencari faktor untuk lambda min 2 dengan cara sama seperti tadi menggunakan metode OBE H1 min 1/2, yaitu hasilnya kita menjadikan min 2 ini adalah 1 ya teman-teman ya. 1 0 1/2 2 1 0 2 0 1. Selanjutnya kita akan menjadikan 2 menjadi 0 dengan cara H21 min 2, yaitu hasilnya adalah 1 0 1/2 0 1 min 1 2 0 1. Selanjutnya kita akan menjadikan 2 sama dengan menjadikan 2 adalah 0 dengan cara A31 min 2. 1 0 1/2 0 1 min 1 0 0 0. Selanjutnya kita mencari faktor tersebut. Vektor 1/2 X3 sama dengan 0, X1 sama dengan 1/2 X3 sama dengan 1/2 S, X2 sama dengan X3 sama dengan S, X3 sama dengan S, X sama dengan 1/2 S teh. S sama dengan S 1/2 1 1. Jadi nilai faktor dari lambda 2 adalah 1/2 1 dan 1. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai faktor untuk lambda 3. Untuk lambda 3 langsung saja min 1 0 min 1 2 2 0 2 0 2. Ini dan ini didapat dari sama yang untuk ini ya teman-teman. Jadi ini tadi yang lambda, ini kan 1, nanti diganti lambda nilai tersebut. Jadi berasal dari penjumlahan dan pengurangan nilai ini ya teman-teman. Apa sih? 0 0 0 0 0 0.
Kita akan mengubah min 1 menjadi 1 dengan cara H1 min 1. 101 220 202 000000. Kita akan menjadikan 2 adalah sama dengan 0 dengan cara H21 min 2. Hasilnya adalah 101 01 min 1 202. Kita akan menjadikan 2 yang paling bawah menjadi 0 dengan cara A31 min 2. 101 01 min 1 000. Selanjutnya kita akan mencari dari faktor dari nilai ini. Hasil akhir min 3 sama dengan min S, X2 sama dengan X3 sama dengan S, X3 sama dengan S, X min S, S sama dengan S min 1 1 1. Jadi hasil dari lambda sama dengan 2 adalah min 1 1 1. Jadi kesimpulannya adalah nilai eigen dari matriks ini adalah nilai eigennya lambda 1, lambda 2 dan lambda 3. Selanjutnya untuk lambda 1 kita mendapatkan nilai 0, 1 dan 0. Untuk lambda 2 kita mendapatkan nilai 1/2, 1 dan 1. Dan untuk lambda 3 kita mendapatkan nilai min 1, 1 dan 1. Terima kasih. Diketahui transformasi linear T sama dengan R3 P2 dengan T ABC sama dengan A plus B ditambah 2B min C X ditambah 2A plus B plus C X kuadrat. Tentukan basis dan dimensi ker T dan RT. R dalam kurung T adalah jangkauan dari T. Dari persamaan ini matriks yang didapat adalah pertama A plus B 2B min C dan 2A plus B plus C. Sehingga kita mengubah menjadi matriks yang bertuliskan angka, yaitu sama dengan, yaitu berarti A itu sama dengan 1, B itu 1 dan C nya itu 0. Sini A nya itu 0, B nya itu 2 dan C nya itu min 1. Yang ini itu A itu 2, B itu 1 dan C itu 1. Jadi matriks transformasi T adalah 1 1 0 0 2 min 1 2 1 1. Di sini kita akan melakukan Ya. Gimana? Dan dengan melakukan OBE lo lah ya Allah. Ya. OBE. Jadi matriks yang dihasilkan adalah hasil ini
dan hasil akhirnya itu di sini 00 semua dan nulitasnya adalah 0. Itu kita akan mencari basis ruang, maka baris ruang kolom maka basis ruang kolom dari matriks A yaitu ini 1 0 2 1 2 1 koma 0 min 1 1. Oleh karena itu basis jangkauan dari T adalah ini 1 tetap 1. Karena ini baris kedua tidak ada, jadi kita langsung baris ketiga. Baris ketiga itu menjadi 2x kuadrat, koma ini 1 tetap 1, 2 menjadi 2x, dan 1 menjadi x kuadrat, koma ini baris pertama tidak ada menjadi 0, ini min 1 menjadi min x, dan ini menjadi x kuadrat. Sehingga rank dimensi basis R T sama dengan 3. Baik teman-teman, pada materi kali ini kita hanya akan mencari tahu ini merupakan bilangan ortogonal atau ortonormal, yaitu dimulai dengan matriks A. Dengan U1 10 dan U2 01. Untuk mencari ini ortogonal atau tidak, kita menggunakan U1 dikalikan V sama dengan U1 dikali V1 ditambahkan U2 dikali V2 dengan U1 sama dengan 1 dan V1 sama dengan 0 ditambahkan U2 sama dengan 0 dan V2 1. Jadi hasilnya adalah 0 dan 0 merupakan bilangan ortogonal. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah ini ortonormal atau tidak, yaitu dengan norm U sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1, dan 1 merupakan bilangan ortonormal. Selanjutnya yang V, yaitu dengan norm V sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya adalah 1. Jadi ini merupakan bilangan ortonormal. Selanjutnya kita akan menghitung yang B ya teman-teman. Matriks B yaitu 0 1 0 dengan U2 1 0 1 dan U3 1 0 min 1.
kita akan mencari tahu apakah ini ortogonal atau tidak terlebih dahulu, yaitu dengan cara U1 dikalikan V2 selanjutnya U1 dikalikan U3. Ini U ya teman-teman, maaf salah. Lalu U2 dikalikan U3. Dengan U1 sama dengan 101 maaf, dikalikan U2 101, hasilnya yaitu 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Selanjutnya yang U1 dikali U3 yaitu U1 010 dikalikan U3 10 min 1 itu 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Selanjutnya yang U2 dikali U3 dengan U2 101 dikalikan U3 10 min 1 dengan hasil 1 ditambah 0 ditambah min 1, itu hasilnya 0. Jadi ini termasuk bilangan ortogonal. Selanjutnya kita akan mencari apakah ini bilangan ortonormal atau tidak. Sama seperti tadi, norm U1 sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, itu hasilnya 1, dan 1 termasuk bilangan ortonormal. Selanjutnya norm U2 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat, hasilnya adalah akar 2, dan akar 2 bukan termasuk bilangan ortonormal. Selanjutnya norm U3 yaitu 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 tambah negatif 1 pangkat 2, itu hasilnya akar 2, dan akar 2 bukan termasuk bilangan ortonormal. Jadi di sini yang B yang termasuk bilangan ortonormal hanya yang U1. Selanjutnya kita akan mencari tahu dari soal ini teman-teman dengan menggunakan metode Gram-Schmidt. Yaitu langkah pertama, kita akan menghitung V1 terlebih dahulu, yaitu V1 sama dengan U1 sama dengan 100, dan norm V1 sama dengan U1. Maaf teman-teman, ini langsung akar. Karena berdasarkan hasil kali dalam 2 U1
V1 tambah 4U2V2 ditambah 2O3V3, maka kita memasukkan setiap nilai ini 242 ini di setiap U1 nya. Begini, 2 dikali 1 akar 2 ditambahkan 4 dikali 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 pangkat 2. Jadi hasilnya akar 2. Langkah kedua yaitu V2 sama dengan U2 dikurangi U2 dikalikan V1 dibagi norm V1 kuadrat dikali V1 dengan U2. 202 dikurangi V2 202 dikali V1 100 dibagi norm V2 kuadrat yaitu akar 2 kuadrat dikalikan V1 yaitu 100. Maka 202 dikurangi 2 dikali 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 0 dikali 0 ditambah 2 dikali 2 dikali 0 dibagi dengan 2 dikali dengan 1 0 0 yaitu V1. Maka 202 dikurangi 200 sama dengan 002. Ini untuk V2 ya teman-teman. Selanjutnya norm V2 sama dengan akar 2 dikali 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 kuadrat ditambah 2 dikali 2 kuadrat sama dengan akar 8, atau bisa disederhanakan dengan 2 akar 2. Selanjutnya langkah ketiga yaitu V3 sama dengan U3 dikurangi U3 dikali V1 dibagi norm V2 kuadrat dikali V1 dikurangi U3 dikali V2 dibagi norm V2 kuadrat dikali V2. Maafin, ini 1 ya, V1, norm V1. Selanjutnya masukkan nilai U3 dikurangi U3 dikali V1 dibagi norm V1 yaitu akar 2 dikali V1 100 dikurangi U3 111 dikali V2 002 dibagi V2 yaitu akar 8 dikalikan V2 yaitu 002.
111 dikurangi 100 dikurangi 001, yaitu hasilnya 010. Selanjutnya kita menghitung norm V3, yaitu 2 dikali 0 kuadrat ditambah 4 ditambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali 0 kuadrat sama dengan hasilnya 2. Oke, selanjutnya kita akan menghitung yang A sama dengan W1, W2, W3, yaitu dengan rumus A sama dengan V1 dibagi normnya dan V2 dibagi normnya dan V3 dibagi normnya. Yaitu V1 adalah 100 dibagi norm V1 yaitu akar 2, lalu V2 002 dibagi normnya yaitu 2 akar 2, selanjutnya V3 yaitu 010 dibagi normnya yaitu 2. Maka hasilnya 1/2 00 dan U2 001/2 dan U3 0,1/2 kosong. Jadi ini hasilnya teman-teman. Terima kasih.